tu kalau ada jeng itu pintu nak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko ambo dengar dari manjawin salam bantu masih ada bapak dan ibu dan nalun manjawin salam. Sama-sama kita ketahui bapak dan ibu bahwasanya hukum daripada manjawin salam ko adalah wajib. Ada sebagian mengatakan fardu kifayah. Apa itu wajib bapak dan ibu? Wajib yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi pahala apabila kita melaksanakannya dan berdosa apabila kita meninggalkannya. Kita kan iyo ni mendapat pahala ke bapak ibu. Iyo lagi, mari bersama-sama kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala aidan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati alim ulama cerdik pandai sulah bendang dalam negari kapai tambek bertanya kapulang tambek ka babarito. Yo yang sama-sama kita hormati para pemuka dan tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati kepengurusan Masjid Jami' Qatul Rumah. Pada umumnya yang berhormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat nan pokok nan naik hadir pada pagi kini seluruhnya ambo hormati. Bapak dan ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah Bapak dan Ibu, sampai saat ini, sampai pagi ini, sampai detik ini, sedetik pun nikmat dan rahmat Allah tidak pernah luput dari kita. Arti kata senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Di belakang itu syukur itu diberi hadiah dengan ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur kata Allah maka nikmat itu akan ditambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sebaliknya kalau kamu kufur atau ingkar maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, ada satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita yang hadir di Masjid Jami' Qatul Rumah. Apa keistimewaannya Bapak dan Ibu? Iaitunya bukanlah kerana sampai saat ini kita masih hidup, bukan pula sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam fasilitas dunia, tapi keistimewaan yang paling besar yang mungkin kita lupa adalah Allah berikan kita rasa sadar pada pagi hari ini. Rasa sadar apa yang diberikan Allah? Rasa sadar kalau kita mesti berbuat dan mesti melakukan amal soleh. Karena di dalam hidup dan kehidupan ini Bapak dan Ibu, Allah memberikan kehidupan dan kematian semata-mata Allah ingin melihat siapa yang paling soleh, siapa yang paling
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan hidup, wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa kehidupan dan kematian itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu? Iaitunya di antaranya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena sampai saat ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita nandu, mengayunkan tangan kita nandu daripada rumah kita masing-masing menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai, ini. Selanjutnya daripada itu, Bapak dan Ibu, salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana Bapak dan Ibu, pada Jumat hari yang mulia ini, mari kita bersama-sama memperbanyak bersolawat, karena solawat pada hari Jumat ini memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, lebih kurang Bapak dan Ibu 3 hari lagi kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni hari raya Idul Adha, atau juga sering kita sebut dengan hari raya kurban. Karena Bapak dan Ibu, pada hari itu ada satu ibadah khusus yang Allah syariatkan bagi kita, yaitunya ibadah kurban. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Abu saketik mengulang-ulang kaji, maingan nan lupa menjaga nan takaluk, pasal jalan dek batampuh lancar kaji dek ulang. Iaitunya dengan judul memaksimalkan ibadah kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, salah satu syariat yang penting untuk kita lakukan Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang melimpah ruah, telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Kemudian para mufassir mengartikan Al-Kautsar yang sengaja diciptakan dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak dan Ibu, ketika kita memasuki syurga nantinya, maka kita pasti akan meminum salah satu dari telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar. Namun kalau kita lihat dari kata maupun asalnya Bapak dan Ibu, bahwasanya Al-Kautsar merupakan bentuk jamak, di mana di situ ada maksud bahwa Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Maka dengan nikmat-nikmat yang telah banyak ini Bapak dan Ibu Allah berikan dalam kehidupan manusia, bahkan kita tidak sedikit pun tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau kita mencoba menghitung nikmat Allah ko bara banyaknya Bapak dan Ibu, sungguh kita nak sanggup menghitungnya dah. Walaupun seandainya kita kumpulkan seluruh air laut yang ada di atas dunia ko untuk menjadi tintanya, kita kumpulkan seluruh ranting pohon yang ada di atas dunia ini untuk menjadi pensil atau penanya, kita kumpulkan seluruh dedaunan yang ada di permukaan bumi ini untuk menjadi buku atau alasnya untuk mencatat nikmat Allah tersebut, maka itu belumlah cukup untuk menghitung berapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima Bapak dan Ibu. Maka kemudian Bapak dan Ibu, Allah memerintahkan kepada kita, fasalli li rabbika, maka dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat dan berkurban merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai perwakilan amal badan,
dan berkorban merupakan sebagai perwakilan amal harta. Yang mana Bapak dan Ibu, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, beliau ketika melihat ayat ini Bapak dan Ibu, di mana di dalam ayat kedua ini yang mengandung kalimat fasalli li rabbika wanhar, mendirikan solat. Maksud mendirikan solat yaitu mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Wanhar, dan dengan perintah untuk berkurban kepada Allah. Imam Hanafi mengambil sebuah pendapat bahwa bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, yang diberikan kelebihan rezeki, yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, kalau ibadah solat itu hukumnya wajib Bapak dan Ibu, maka bagi kita yang mampu, maka Imam Hanafi berpendapat maka hukum berkorban itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Dan ditegaskan di dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu, man wajada sa'atan falam yudahih fala yuqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban tapi ia enggan untuk berkorban, fala yuqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat solat kami. Begitu tegas dan keras Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu, paling tidak ada dua saja Bapak dan Ibu bila kita ingin menjadikan ibadah kurban kita diterima Allah. Dan dalam semua amal-amal yang kita lakukan, sesungguhnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Yang mana yang pertama yaitu soal niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau kemudian memberikan perumpamaan bahwa manusia dalam melakukan ibadahnya kepada Allah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada mereka beribadah dengan hanya untuk mendapatkan surga. Beribadah ingin mendapatkan balasan kebaikan atas ibadah yang ia lakukan. Orang yang seperti ini, kata Imam Nawawi Bapak dan Ibu, bagaikan beribadah seperti seorang pedagang. Bagaikan beribadah seperti seorang pedagang itu maksudnya yaitu didasarkan pada perhitungan untung rugi, di mana seorang beribadah untuk mengharapkan pahala dan surga dari Allah. Itu tidak salah Bapak dan Ibu. Tapi dalam beribadah, bila yang diharapkan adalah untung dan rugi, maka kemudian kita beribadah itu kurang tepat Bapak dan Ibu. Maka kemudian ketika kita berkorban, lalu kemudian kita berharap kita untuk mendapatkan lebih banyak, berharap kita untuk mesti begini, mesti begitu, maka ketahuilah kita berkorban bukan tentang jual beli daging. Kalau kita jual beli daging Bapak dan Ibu, maka lebih baik kita datang kepada pembeli daging. Oleh sebab itu, niat itu menjadi sebab yang sangat penting, karena ukuran dari sebuah nilai ibadah itu tergantung kepada niatnya. Maka orang yang beribadah hanya menginginkan masuk surga, orang yang beribadah ingin mendapatkan imbalan, maka itu kurang tepat. Karena surga tidak dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat dan sampai seterusnya, ada yang beribadah kata beliau disebabkan menjadi alasan ibadah, yang mana karena rasa takut untuk memasuki neraka. Orang yang beribadah seperti itu Bapak dan Ibu bagaikan beribadah seperti seorang budak. Apapun yang ia lakukan hanya sebatas memenuhi tanggung jawab saja, hanya memenuhi kewajibannya saja. Karena apapun yang ia lakukan, karena salah satunya karena terpaksa, bila ia punya majikan, bila ia punya tuan, ketika perintah tidak ia kerjakan, kemungkinan majikannya akan marah kepadanya. Dan kemungkinan ketika ia tidak beribadah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang menjadikan ibadah hanya sebagai rasa takut saja Bapak dan Ibu, maka itu juga kurang tepat. Oleh karena itu Allah menyebutkan, mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebaiknya kita beribadah Bapak dan Ibu, termasuk dengan kurban,
yaitu orang yang mengikhlaskan, memurnikan dan meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, bahwa bila ibadah kita ingin diterima di sisi Allah, ingin ibadah kita berkualitas di hadapan Allah, maka syarat yang kedua adalah lakukan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau ada yang Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, beribadah adalah sesuai dengan tuntunan ibadah, sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menambah atau mengurang-uranginya. Apalagi itu dalam urusan tauhid, dalam urusan iman, dalam urusan akidah. Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan pengamalan tentu ada perbedaan Bapak dan Ibu. Yang memang itu tergantung kepada perkembangan zaman. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tentunya bagaimana pelaksanaan dalam penyembelihan, kemudian bagaimana aturan dalam pembagian hewan kurban itu ataupun hasil kurban, mari kita menuju kembali kepada tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tuntunan yang telah diajarkan oleh agama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin ikhlas niat kita perbaiki tuntunan dan tata cara kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Insyaallah nilai ibadah kurban kita akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kota lebih kota kurang wa meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya bagi maaf Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua kita berdoa Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hamba Allah yang berinfak, yang menyumbangkan hartanya pada pagi hari ini, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah syai'un syai'lillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.